Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur boleh mendengar renungan harian hari ini. Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan renungan tentang Natal. Dalam perjalanan menuju Museum Seni Metropolitan di New York pada bulan Desember, seorang pengunjung berhenti sejenak untuk mengagumi pohon Natal yang menakjubkan. Pohon itu dihiasi boneka malaikat dan dasarnya dikelilingi oleh patung-patung dari abad ke-18 yang menggambarkan kelahiran Kristus. Jumlahnya hampir 200 patung. Di antaranya terdapat para gembala, orang Majus, dan penduduk kota. Mereka memandangi palungan dengan penuh harap dan menatap para malaikat dengan takjub. Namun ada satu patung yang tampak berbeda dari yang lainnya, yaitu patung pria tanpa alas kaki yang membawa beban berat di punggungnya dan menundukkan kepalanya. Hatinya tersentak. Pria ini seperti kebanyakan orang saat ini, yang sangat berbeban berat karena belum bertemu dengan Sang Mesias. Natal masih beberapa hari lagi. Namun tidaklah terlalu awal bagi kita untuk mulai memikirkan, merayakannya sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa Yesus pernah hidup di dunia ini sebagai manusia sejati. Apa yang dapat kita lakukan untuk memberikan kesaksian bahwa bayi yang lahir di Bethlehem itu adalah putra tunggal Allah yang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari dosa? Bapak Ibu, Natal dapat menjadi saat yang tidak menyenangkan bagi mereka yang menderita karena beban kerja yang berat, ketegangan dalam rumah tangga, dan kehilangan. Namun, patut diingat bahwa Kristus datang ke dunia untuk mengangkat kepala orang yang tertunduk karena beban berat. Yesus mengutip perkataan Yesaya untuk memberitahukan misi yang diberikan Allah kepadanya bagi dunia. Lukas 4 ayat 18-19 berkata demikian. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang berbeban berat, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Bapak Ibu, Rasul Yohanes, rekan sekerja Tuhan Yesus, mengajarkan bahwa sikap hidup kita sebagai orang yang sudah diampuni dan diubahkan menjadi kesaksian terbaik yang dapat kita berikan untuk menyatakan bahwa Yesus benar-benar anak Allah, manusia sejati. Ia menulis di dalam Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Hal ini tercatat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Dan barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Bapak Ibu, hadiah paling berharga yang dapat kita berikan adalah hidup kita yang menunjukkan keberadaan Kristus yang sungguh-sungguh nyata pada Natal tahun ini. Mari sampaikan kado terindah bagi mereka yang berbeban berat, bahwa ada bayi Yesus yang kelak akan mengangkat beban dan dosa dari kita manusia yang berdosa ini. Yesus datang untuk mengangkat beban kita, sehingga kita dapat mengangkat kepala kita untuk menyambut Dia pada saat Natal nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.